Ketika itu terjadi, ngambek, ya, sedih, gagal, apapun itu yang menurut kita tidak nyaman disebut syarrun, musibah, keburukan. Sabara, maka dia bersabar. Pilih mana? Senang bersyukur atau susah sabar? Apapun yang kita rasakan hari ini, yang kita rasa itu buruk, sebenarnya untuk mendapatkan yang lebih baik. Apa kata Imam Ibn Athaillah? Orang yang tidak tahu rahasia kesehatan, nikmat sehat, akan diberi kesadaran saat nikmat sehatnya hilang. Orang yang tidak sadar nikmat Allah itu ada, Allah akan buatkan dia sadar ketika nikmat itu najatan min iqabihi wa adabihi wa ja'alaha mahwan li dukhuli jannatihi wa ja'alaha baban li sa'adati an-nas fi ad-darain. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده القائل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيد الموحدين سيد من وحد رب العالمين من قلبه أو من نفسه. أما بعد، اللهم أخرجنا بحقك يا الله يا حق من ظلمات الوهم إلى المعرفة والعلم. آمين يا رب العالمين. Bapak Ibu jemaah masjid apa namanya Pak? Subulus Salam, salah satu nama surga Allah, Subulus Salam. Semoga masjid ini menjadi pintu kita masuk ke surganya Allah. Subulus Salam. Subulus Salam itu nama lain dari Jannah. Karena kalau bahasa Suryani, orang Suryani menyebut surga itu Firdaus, menyebut neraka itu Jahannam. Itu bukan bahasa Arab. Bahasa Arab Hijaz itu bahasa Suryani, bahasa yang lebih tua, yang satu akar kata dengan bahasa Arab. Jadi orang Israel itu nyebut api itu Jahannam, neraka itu Jahannam. Dan apa yang unik, orang Arab menyebut neraka nar. Sampai di India naraka, sampai di kampung awak di Lintau nauko. Allahumma salli ala Muhammad. Bapak Ibu, karena kajian kita terbuka, maka yang boleh kami buka dari la ilaha illallah yang dibolehkan oleh baginda Rasulullah SAW dibuka umum. Karena ilmu zikir itu ada zikir am, ada zikir khas. Ada zikir yang boleh dibagi umum, ada yang boleh dibagi khusus. Karena majelis kita umum, kami ambil yang sir rahasia yang sudah dibagi umum atau rahasia umum dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kehebatan kalimah la ilaha illallah itu tidak sembarang. Ternyata mahar masuk surga itu bukan haji berkali-kali, bukan bangun masjid, bukan banyak sedekah dan jihad, tapi mahar masuk surga itu man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Itu hadis sahih. Siapa yang mengatakan membaca la ilaha illallah khalisan min qalbih, tulus dari dalam qalbunya. Kalau di hadis yang kedua di Sahih Bukhari juga mustaiqinan min qalbih, penuh yakin di dalam hatinya. Di hadis yang ketiga sidqan min qalbihi aw nafsi,
lidahnya membaca, kolbunya membenarkan. Lebih dahulu lidah atau kolbu, Bapak Ibu? Bapak Ibu berpikir dulu atau mengecek dulu? Mengecek dulu. Mengecek baru pikir. Tentu banyak orang tersebut. Orang Minang itu banyak pepatah petitih yang aku tidak hafal, tapi begitu diajarkan dari kecil, yang mengajarkan isi sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Ya, sebelum berkalam, celek-celek orang di muka, suuk kida belakang. Kata Nabi SAW mengajarkan, jika engkau berkalam, berkalam itu dirasu-rasu dulu di dalam hati. Min qalbi. Atau yang lebih levelnya rendah itu min nafsi, dari dalam jiwa, lebih dalam kolbu daripada jiwa, karena jiwa berkaitan dengan diri yang terluar, kalau kolbu berkaitan dengan diri yang di dalam. Jadi itu syarat. Satu kali Sayyidina Abu Hurairah tiba-tiba dia kasih pertanyaan Nabi, pertanyaan yang Nabi terkagetkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Abu Hurairah itu Bapak Ibu orang yang ngaji kepada Nabi hanya 3,5 tahun sampai 4 tahun, tapi memandang Nabi SAW sesaat saja itu cukup. Orang mimpi Nabi, sekali mimpi pun itu sudah berkah. Apalagi memandang Nabi 3,5 tahun sampai 4 tahun. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, ya Rasulullah, man as'alun nas yawmal qiyamah, man as'alun nas bi syafa'atika yawmal qiyamah. Hadis sahih Bukhari. Siapakah orang yang paling berbahagia? Man as'ad, yang paling berbahagia, bisyafa'atika, mendapatkan syafaat dari engkau, yaumal kiamah, pada hari kiamat. Rasulullah itu orangnya tidak menegangkan. Kadang beliau serius, kadang beliau bercanda. Apa kata beliau? Laqad zanantu ya Abu Hurairah, sungguh aku mengira Abu Hurairah, engkaulah orang pertama yang bertanya begini. Nabi tidak langsung jawab. Lalu beliau memberi jeda dan menjawab, wahai Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, as'adun nas, orang yang paling berbahagia, orang yang paling sukses, mendapatkan syafaat pertolonganku pada hari akhirat nanti, man qala la ilaha illallah mustayqinan min qalbi, orang yang membaca la ilaha illallah tumbuhnya dari dalam qalbu, tumbuhnya dari dalam qalbu, au min nafsi, ataupun nafasnya, jiwanya. Mohon maaf Bapak Ibu, di TPA diajarkan nggak cara zikir la ilaha illallah dari qalbu? Di sekolah, di kampus, tanya Buya Burhan, boleh diajarkan di Al-Azhar cara membaca la ilaha illallah dari qalbu? Boleh ya? Tidak. Bertahun-tahun di Al-Azhar, di kampus UIN sama, di pesantren pun sama. Yang di pesantren diajarkan kitab kuning. Kitab kuning itu tidak pernah ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Itu kitab muncul belakangan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Kira-kira, Bapak Ibu, kira-kira syaitan itu senangkah dengan orang dapat syafaat Nabi? Senang? Setan itu senang dan ada orang selamat. Ya, nah, dari tahu berkawan dengan setan. Syaitan itu tidak pernah senang kalau ada orang selamat. Syaitan itu menangis kalau ada orang bacot.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangankan itu orang azan Bapak Ibu, itu syaitan lari dan masuk ke tempat-tempat kotor, tempat-tempat orang yang berisik, supaya dia tidak mendengarkan azan, sembari tangannya ditaruh di telinga. Maka ada anak muda, adik-adik, tolong setiap azan headset earphone-nya dicabut supaya angkuh belain ke syaitan. Sebab yang menutup telinga waktu azan itu syaitan. Maka kami di rumah kalau anak-anak sedang nonton, ya keluarga sedang nonton azan, matiin atau minimal kecilkan suara supaya belain jo syaitan. Kecuali bapak ibu tuan sekawan minum sepamenan jo syaitan ingin menyelamatkan syaitan gitu. Maka rumah yang tidak masuk suara azan itu sungguh rumah yang tidak beruntung. Ya, apalagi kolbu yang tidak kemasukan suara kalimatullah la ilaha illallah. Jadi Sayyidina Abu Hurairah dikabari oleh Nabi, wahai Abu Hurairah, orang yang paling bahagia, paling sukses mendapatkan syafaatku, tiket bantuanku, jangan dikira mudah dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Orang yang membaca la ilaha illallah penuh yakin di kalbunya. Nah, bertanya, ilmu yakin di kalbu itu dipelajari di kampus, di pesantren, atau di surau-surau ahli zikir. Kira-kira syaitan senang tak dengan surau itu? Kira-kira syaitan senangkah dengan ahli zikir itu? Ahli zikir yang berzikir dengan qalbu ini disebut ahli tariqah, ahli tasawuf. Itu sebabnya syaitan membenci ahli tariqat, membenci ahli tasawuf. Ada sekawan syaitan tak? Benci tak sama ahli tasawuf, ahli tariqat? Maka syaitan yuwaswisu fi sudurin nas, mewaswaskan ke dalam dada orang, dan mengaji lu suruh tarekat le gilo mambeku. Itu yang berbicara zahirnya manusia, tapi sifatnya sifat syaitaniyah. Sifat syaitaniyah. Sebab syaitan itu seperti sering kami sampaikan bahwa Syekh Abdul Qadir Jilani Qutbur Rabbani, pewaris ilmu Sayyidina Muhammad di zamannya, beliau mengatakan dalam kitab Fathul Ghaib, syaitan asyayatin minal jin minal insi asyaddu minal syayatin minal jinni. Syaitannya manusia yang berwajah manusia, yang berjubah ustaz, yang berpangkat buya, itu lebih berbahaya daripada syaitan jin. Apa sebab? Syaitan kalau berjubah syekh, ustaz, buya, ayat dijadikan dalil untuk menyerang kekasih-kekasih Allah. Kalau orang awam, alasannya sederhana, tidak usah ngaji serius, gilo beko, orang awam. Kalau ustaz lain, hati sesek beko, kapi aku beko. Maka tertuduhlah kekasih-kekasih Allah itu sebagai orang sesat. Siapa menyesatkan ulama? Siapa? Ulama. Karena yang hasad dengan ulama. Yang hasad buya siapa? Buya. Mereka mungkin orang berdagang di pasar hasadnya buya. Mereka mungkin caleg-caleg, calon wali kota, calon gubernur hasadnya buya. Tak mungkin, sebab bukan saingannya. Yang hasad dengan buya sesama ustaz. Dan umat itu paling mudah diarahkan untuk menyesatkan orang yang berlain faham.
Bapak Ibu saudara saudari yang bukan Allah, maka hati-hati. Sudah takdir Allah Ta'ala, orang yang memegang ilmu ini akan disesatkan, dikafirkan, dibid'ahkan. Tanyalah beliau, berapa kali dia dianggap sesat. Guru kami, ya, buya-buya itu dari dulu selalu dianggap guru sesat. Dek, kesalahan beliau tidak jalan, beliau hobinya berburu, dicari-carilah kesalahan. Masa guru ahli zikir suka memegang ANJING, jadi baca dicari-cari kesalahan beliau, padahal berburu itu boleh sunnah Nabi. Apa kata beliau? Tidak boleh memelihara anjing illa limasyiatin aw lisaydin. Tidak boleh melihara anjing kecuali untuk masyiah, menjaga kebun atau untuk berburu. Beliau suka berburu. Tapi ada aja salah, Pak. Ada aja salah. Lah sepanjang itu jenggot sunnah beliau kan salah juga. Allahumma salli ala Muhammad. Karena orang yang membaca la ilaha illallah dakhalal jannah, orang yang baca la ilaha illallah dengan qalbunya pasti masuk surga. Maka syaitan bertubuh manusia yamna'unan nas min ma'rifatil qalb, akan menghalangi banyak orang mengkaji ilmu qalbu. Sebab itulah satu-satunya ilmu untuk sukses, berhasil mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ditembak syaitan itu qalbu, bukan otak. Qalbu, Bapak Ibu. Kalau rusak, qalbu rusak sebenarnya, walaupun dia seorang akademisi. Yuwaswisu fi sudurin nas, hati-hati kalimatnya, bukan fi qulubin nas. Syaitan itu yuwaswis, memberi waswas fi sudurin nas, di lembaga yang memelihara qalbu, namanya sudur. Di dalam sudur dada itu baru ada qalbu. Jadi syaitan ini kabar gembira, Bapak Ibu. Syaitan itu hanya sanggup memberi waswas sampai sudur dada, tidak tembus ke dalam qalbu. Maka dihalangilah dada seseorang supaya dia mempelajari qalbu. Dengan cara apa? Cuma satu, yuwaswisu. Apa itu yuwaswisu? Itu kata kerja aktif dan selalu sampai kiamat, memberi was-was, bisikan, prasangka fi sudurin nas, di dalam sudur. Sebab qalbi bukan wilayah malaikat, bukan wilayah syaitan, bukan. Qalbu itu wilayah Allah. Qalbu tidak dapat dimasuki mursyid, Pak. Mursyid hanya diberi izin melihat qalbu, tapi tidak diizinkan mempengaruhi qalbu, merubah qalbu, tidak bisa. Kecuali yang punya qalbu siap diubah. Makanya ada namanya baiat, itu supaya si qalbu dapat berubah. Ini kabar gembira, qalbu manusia masih dijaga oleh Allah. Tapi apabila sudur manusia diwaswas, waswasnya tembus, barulah qalbu ada penyakit waswas. Itu awwalul maradin dakhala fi sudurin nas. Awal penyakit yang timbul kepada manusia bukan penyakit mah, bukan sakit gulu, bukan sakit jantung. Penyakit pertama aku was. Orang ingin bunuh diri kena was-was, bukan? Ya, orang ingin malian kena was-was, bisikan sudah, dibisikkan ke dalam qalbu.
Maka dalam hadis dikatakan, hadis qudsi, Allah berfirman, hadisnya masyhur, la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min adzabi. Yang mengerti la ilaha illallah lalu membacanya, dia telah masuk kepada benteng aku. Siapa yang masuk ke dalam benteng aku, dia aman dari azabku. Bapak Ibu, ini kabar buruk. Kalau tadi kabar gembira. Azab pertama pada manusia adalah gelisah karena menerima was-was. Dan Sidi Ahmad Rifai, salah satu imam pendiri Thariqah Rifaiyah, imam Ahlus Sunnah bermazhab Syafi'i, sezaman dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Apa kata beliau? Sidi Ahmad Rifai itu kemudian kalau di awal thariqatnya jadi thariqat debus, padahal thariqatnya bukan hanya debus, Pak. Beliau thariqatnya kajian diri. Ya. Beliau itu berdasarkan ayat tadi, yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wal nas, maka beliau berkalam hati-hati kepada manusia, tapi sifatnya sudah sifat syaitan. Maka betullah kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu dinnya, din itu yang dipandang Allah, itu yang di qalbu. Tergantung dengan siapa dia bersahabat. Maka dalam salah satu obat qalbu, Syifa'ul Qulub Sohbatul Awliya Al-Arifin, salah satu obat qalbu berkawan dengan kekasih Allah. Berkawan ini sudah tahu, apalagi berguru. Penyakit kalbu sembuh cukup dengan berkawan dengan orang soleh, sebab was-was hilang. Bapak Ibu, ini sering kami kasih pertanyaan. Orang alim mengenal Allah tidur, orang tidak mengenal Allah sholat. Mana yang lebih ditakuti oleh syaitan? Yang tidur atau sholat? Serius, tidur loh Pak. Mana yang lebih ditakuti syaitan? Yang tidur. Apa alasannya? Hah? Karena apa? Karena dia kenal kepada Allah itu pada ruhnya. Ruh tidak pernah tidur. Kalau jasad yang sembahyang, mungkin jasadnya sholat, tapi ruhnya belum tentu sholat. Bapak Ibu, orang yang tidur, ilmunya hilang kan? Hilang dah ilmu Bapak Ibu kalau tidur. Kalau lalu nggak ngerti tidur lalu. Kita punya suatu pengetahuan lalu tertidur, hilang nggak pengetahuannya? Kalau orang sedang sembahyang, bisa hilang nggak pengenaannya ke Tuhan? Bisa. Kalau orang yang arif billah mengenal Allah tertidur, ma'rifatnya kepada Allah tidak pernah hilang. Karena sekali kenal Allah, selama-lamanya kenal Allah. Sekali la ilaha illallah masuk ke dalam qalbu, selama-lamanya nama Allah tidak keluar dari dalam dada. Kalau makan, lebih bisa nasi naik sholat. Supaya bisa makan 3 kali sehari, awak bakar rejo siang sampai malam, supaya bisa menyuap nasi. Ya nak? Harus adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah suka orang adil. Supaya bisa memasukkan nama Allah kepada qalbu, harus mencarinya lebih gigih daripada mencari piti. Harus lebih gigih daripada mencari materi. Allah itu maha pencemburu. Tak ada apa-apanya cemburu ibu-ibu ini. Bapak pencemburu Pak. Cemburu itu siapa? Seketek. Yona, kau cek betul.
Jadi kebanyakan kita tidak adil kepada diri. Bapak Ibu, dulu nalah umur 50-60 itu pernah muda nak? Iya, dia pernah muda atau langsung tua? Betul. Apa langsung tua, apa atau muda dulu? Muda dulu mungkin apa lebih ganteng berapa lah. Jadi karena ada apa? Karajo banting tulang salamu kironya untuk badan dan kalapu ya. Wah, gue rumah ranca-ranca, bahkan kalau kini anak muda kredit rumah lunas, pensiun mati. Kironya kawan mengredit bukan untuk masa hari tua, tapi kironya nol. Betapa jahilnya manusia, sebagian manusia, dia bekerja banting tulang untuk membahagiakan tubuh yang akan binasa. Dan sungguh cerdas manusia jika dia mempersiapkan rumah yang abadi di surga. Dan maharnya adalah la ilaha, syaratnya la ilaha Allah min. Jadi apa syarat baca la ilaha Allah? La ilaha Allah itu syariat Bapak Ibu. Apa tarikatnya? Min qalbihi, dari kolbu. Ilmu kolbu itu bukan ilmu ada di kitab Bapak Ibu, itu kitab, itu Al-Quran bukan itu mushaf Al-Quran itu fi sudur, kata Imam Bukhari. Al-Quran mahfuz fi sudur, dia terhafal, terjagakan di sini, terpelihara di dalam dada. Itulah Quran sejati. Kalau yang ditulis itu lembaran salinan Quran, bukan Al-Quran kalam Allah. Kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara. Dia suci sesuci-sucinya. Allah SWT begitu melihara kalamnya. Karena tarekatnya la ilaha, tarekat itu tata cara baca la ilaha itu min qalbihi, maka mempelajari ilmu qalbu wajib. Syaitan senangkah dengan orang yang tahu dengan ilmu qalbu? Tidak senang. Maka dihasutlah orang kampung atau buya sefaham tidak sefaham untuk memfitnah buya. Kami menyaksikan guru-guru kami difitnah dari dulu sampai kini. Dari dulu sampai kini pemimpin Jamiah Thariqah dan Forum Sufi Internasional seorang Habib namanya Habib Lutfi. Oh, dituduh macam-macam Pak Harin. Pemalsu kuburan lah, pemalsu nasab lah, memalsukan thariqahnya, macam-macam. Emang sudah sunat dulu waktu orang rame-rame pun mengkritik kami, bahkan mengkafirkan kami. Ada kawan seorang Habib majak kami bersama beliau, dengan majak ko Habib, tidak lo sanggup untuk menolak, kami datanglah. Kebetulan salah satu amalan ulama terdahulu bersilaturahim kepada orang yang tua. Kita silaturahim. Apa kata beliau? Kalau Al-Razi tidak difitnah, saya khawatir jangan-jangan ilmunya tidak benar. Nah, itu yang kami ingat. Di dalam hati pun Abu Bakalam, kalau betul beliau kewali, pasti banyak orang tak suka juga. Tak sampai setahun beliau difitnah dulu deh. Orang-orang santri-santri baru menuduh beliau tak bisa baca kitab, macam-macam. Tak bisa bahasa Arab. Kami menyaksikan beliau berbicara bahasa Arab. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dan kami menyaksikan bahwa beliau ini ahli la ilaha illallah. Itu zikir la ilaha illallah 70.000 santai saja boleh zikir. Dia awak diajak guru 100 dia buya awak sibuk banyak kerja di rumah. Rumah hakiki yang dirumahin itu
atau nanti kita akan berpulang ke situ? Mana yang hakiki? Rumah yang kita bangun kini akan ditinggal, tapi sudah sejelas itu kejadiannya. Banyak orang membangun rumah rancak meninggal, tapi was-was itu menutupi kolom. Akhirnya kita pun masih sibuk dengan yang tidak abadi itu, padahal rumah abadi maharnya jelas. Mahruha la ilaha illallah min qalbi. Mahar membangun rumah di surga itu adalah la ilaha illallah dari dalam qalbi. Maka Bapak Ibu, kaji qalbu itu tidak dibuka umum. Kalau ingin kajiannya khusus, datang ke surau-surau ahli zikir. Loh kok itu ya, kaji-kaji kok tidak boleh disuruhan? Bukan begitu Bapak Ibu. Anak sekolah, bakal tidak bisa di sekolah, bakal di sekolah tertentu. Sebab ilmu itu ada adabnya, ada kurikulum. Bukan kaji-kaji kok bersuruhan. Tidak ada bersuruhan kaji kalau buka-buka kaji. Selama ada kitabnya, ada dalilnya, ada ulama yang menjelaskan, kita buka. Maka semua kajian kemarifatan yang kami buka itu kitabnya ada sadanya, hadisnya lengkap sadanya, Qur'annya pun ada. Bedanya, mohon maaf Bapak Ibu, ambo baca qul huwallahu ahad, Bapak Ibu baca qul huwallahu ahad. Lain tak cara kita memahaminya? Bahasa begitu selesai mana? Kalau aku mengurai qul huwallahu ahad, hu itu seminggu, Allah itu 10 hari, ahad itu 40 hari. Berapa hari itu? Hu itu apa? Seminggu, Allah 10 hari, ahad 40 hari. Itulah selesai. Berapa hari itu? Selesai mana? Atau Pak nak selesai? Jahil mana? Atau Pak nak jahil? Bakal belain apa? Tergantung pengajian. Bapak Ibu baca keluaran pakai Kementerian Agama. Kul katakan hai Muhammad, dia Allah Ahad, dia Allah Maha Esa. 1 menit selesai. Itu namanya terjemahan, bukan paham. Quran itu turunnya ke dalam qalbu Nabi Muhammad SAW. Maka yang dapat memahami Quran, orang yang mewarisi nur qalbu Sayyidina Muhammad SAW. Dan pembuka qalbu itu hanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari qalbu. Dalam hadis Imam An-Nasai disebutkan, man qala la ilaha illallah. Ini perhatikan, ini penting. Man qala la ilaha illallah min qalbi. Siapa yang baca la ilah dari dalam qalbu yang terdalam, fatahallahu abwabas sama. Allah akan buka pintu langit, dibuka hatta sampai kepada tahtal arsy, kepada tangga di bawah arsy. Berarti tembus surga. Surga itu di bawah arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Di atas langit, di bawah arsy. Itu tempatnya surga. Itu tempat apa? Surga. Telah pernah ke langit Allah ke Eropa mungkin lah, ada sebagian lah. Ya lihat di Eropa itu. Nah, kawan payah haji, tapi hajinya bukan reguler. Khawatir pulang-pulang tidak disebut Pak Haji, Bu Haji. Supaya disebut Pak Haji, Bu Haji, pasanglah status alhamdulillah sedang wukuf di Arafah. Sedang posting kawan. Ini baca deh kawan dari kau, lah Pak Haji kawan wakil. Tu pulang Pak Haji, Bang Haji, Bu Haji, Bebo. Ya. Bapak Ibu, kalau pulang dari Mekah, oleh-oleh yang dibawa, membawa 5 mani, atau bawa kelamai, atau bawa pakai. Yang dibawa dari Mekah, zam-zam,
Ale kurma boleh. Ada le, ame. Ibu-ibu ame. Kalau laki-laki beli baju apa nih belinya? Baju abaya atau baju gamis? Tentu baju gamis. Maka kalau ada orang pulang haji, supaya disebut Pak Haji pulang-pulangnya membawa oleh-oleh, ya nak? Kadang-kadang mahal pokok membuat oleh-oleh daripada Pak Haji umrah. Maka suai kami, orang kalau masuk ke dalam kalbunya, kalbu itu Bapak Ibu nyebat timbal balik ke langit. Semakin dalam orang masuk kalbu, semakin tingginya menembus langit. Semakin dalamnya mengenal Allah, semakin yang melewati langit. Kalau orang pulang dari langit, di langit itu malaikat itu makanannya subhanallah bihamdi la ilaha illallah Allahu akbar, itu makanannya. Salawat sallallahu ala Muhammad. Maka kalau ada ahli rohani wali Allah diperjalankan tembus ke kalbunya, rohaninya tembus kepada langit, turun pasti bawa oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Tata cara zikir-zikir kalbu, tata cara zikir-zikir kalbu. Makanya sampai kiamat tata cara itu bertambah. Syariatnya sudah selesai bahwa perintah zikir itu wajib. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang beriman, zikirlah kepada Allah. Bagaimana caranya? Zikran katsira, zikir sebanyak-banyaknya. Zikran katsira itu kaifiat tariqah. Maka ulama dari dulu menemukan banyak cara untuk melipat gandakan zikir. Tapi tembus di kalbu, tembus di langit. Jadi tidak usah membayar, karena cukup merasukkan di dalam kalbu. Kalau Bapak Ibu sedang sehat, makan minum lama. Kalau awak sedang sakit, makan minum lama. Nah kedua, kalau hati sedang tak lama, lama makan. Bisa tabang tidak pernah. Kalau hati sedang tak lama, lama orang majar. Awak berguru, tapi awak singgung ti guru. Lama hanya membagi ilmunya. Tak, cubalah singgung guru-guru di sekolah. Ambo pernah disuruh kiai untuk mengajar anak sanawiyah. Anak sanawiyah lah kelas 3. Lah masuk ke kelas 4, main-mainnya dua. Akhirnya bertunggu suara. Lah masuk orang tu sadar awak tanya, bakal terlambat. Orang tu nak masuk salah. Akhirnya berkecen. Alhamdulillah, berartilah kata bawa mengaji. Kalian cari lagu lain untuk keluar. Ibu hati kalau ibu tak lama hati maja. Kalau hati tak lama maja, sama sedekah tapi tak ikhlas. Padahal afdhalus sadaqah nashrul ilm. Sedekah paling tinggi bukan apa bangun pesantren, tapi guru dan majar di pesantren itu ilmunya itu lebih tinggi, lebih banyak daripada orang tua. Maka tolong Bapak Ibu dan dermawan-dermawan jangan sampai mengatur-atur ulama. Jangan sampai tersinggung ulama. Ulama itu aksesnya ke dalam kalbu, kalbunya, ruhnya tembus ke langit. Tersinggungnya cilaka. Itu yang disebut di hadis Nabi, man adali waliyan, siapa yang menyakiti kekasih aku, yang menyisir la ilaha illallah, faqad azantuhu bil haqq, aku akan nyatakan perang kepadanya dengan mengirim tentara-tentara kepadanya. Bil haqq, tentara Allah dulu, ada tentara alam, ada tentara tabiat. Alam bencana itu biasa, kiranya bencana tentara Allah yang paling berbahaya itu di bumi bukan bencana alam, tapi bencana jiwa, bencana kalbu, bencana tabiat.
Maka orang-orang yang tidak mau mengabdikan dirinya kepada Allah, orang itu akan mengabdikan dirinya kepada hawa nafsunya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Kamu pandanglah orang-orang yang tidak mau menjadi hambaku, mereka akan menjadi hamba tabiat buruknya. Tabiat kodo sampai Bapak Ibu, tabiat hewan ternak, tabiat hewan buas, tabiat syaitan, tabiat malaikat. Soalnya kalimu tabiat ruh. Tapi di kitab Imam Ghazali sampai itu beliau kunci yang kalimu, beliau tahu, tapi dikuncinya kalimu, digabungnya sampai. Pertama apa tabiat apa? Hewan ternak atau binatang. Celilah binatang Bapak Ibu, kucing dia celah kucing. Kucing itu induknya kalau sebok je anaknya lah setahun nak sebok kawin juga. Ya lah. Betul lah. Ya, babi sama. Babi itu bahasa orang lain kawan, canggung, awak. Bukan tabiatnya. Tomak. Congok. Ele sama bahasa aja buat. Tamak. Itu si babi. Ketabakan si babi itu ada karakter tu dia. Maka babi itu najis tak najis, halal tak halal, sama aja. Orang kalau sudah kena penyakit tabiat hewan ternak seperti babi, halal tak halal, sama aja. Hati-hati ke musim politik, jangan sampai alun menjadi wali kota, alun jadi bupati, lah pakai makan haram. Ya, patuhilah jalan guru anak. Sakit punggung kami Bapak Ibu. Carilah gubernur baru ya, dan mengertinya apa hak bangsa rakyat, tidak memikir partainya seorang. Orang kalau jadi gubernurnya bukan menyenangkan partainya lah, harus membuat ridha Allah dengan membahagiakan anak didiknya, anak bangsanya. Itu maka kami nak masuk politik tu berat. Tapi Bapak Ibu, ganjaran reward dari Allah bagi politisi yang adil dan amanah lebih dahulu dijaga Allah daripada kami. Kalau kami lain jaga Allah nanti kalau insya 7 golongan yang dijaga Allah. Yang pertama disebut pemimpin yang adil. Tapi bila dia adil, tabiatnya kepada dirinya belum selesai. Maka cari pemimpin yang tidak bertabiat hewan ternak, tamak. Tamak itu ciri-cirinya nyolah cukup dengan dirinya, tapi nyambil je punya orang. Khawatir rezekinya diambil orang. Itu karakter hewan ternak. Bapak Ibu cek, adakah terpikir kawan awak sukses, kawan awak beruntung, berjaya, awak indah, kecil awak nan kalajo inyo nan mendapat. Ya oleh itu awak cek. Itu ciri-ciri orang tamak. Jiwanya sakit, tapi rumah sakit jiwa tidak mampu menyembuhkannya. Yang mampu menyembuhkan rumah-rumah tarekat, rumah-rumah ahli zikir. Tabiat kedua apa? Buas. Keakuan yang muncul. Awak preman siko, awak anak orang siko. Kalau jadi pejabat, ada berpangkat. Hati-hati Bapak Ibu ya. Hati-hati. Kalau ada jiwa itu, jiwanya naik sekepek, lumayan lah. Dari buas, dari tamak menjadi orang buas. Harga diri nomor 1. Nak makan tak baru, yang penting harga diri tu. Asal saro lagu banyak orang sakit mah. Tapi nak sakit mah jadi tuduh pulaunya. Dan ketiga apa? Karakter apa? Syaitan. Syaitan itu lemah.
Cuma syaitan itu waswisunya cerdas, suko bisin orang, suko madu domba orang. Ya, kalau di bawah politik yang diadu domba politisi. Kalau di dunia kaji yang diadu domba majelis-majelis, tarekat ke tarekat, surau ke surau, masjid-masjid, buya ke buya, mursyid ke mursyid. Datang orang ke guru kami yang Buya Kasir, hanya kawan tu Buya kau tiket dan balin, tegurlah murid Buya di Jakarta tu. Dia dulunya orang baik rohaninya bu, jambu. Begitu mereka berani Pak. Bah kira-kira yuwaswisu fi sudur. Celik Buya video kau, sasek na Buya wah. Sebanyak tu guru kami ada surang kanai. Tapi ni kau nak guru awak guru kawan awak. Ditunjukkan satu video kita menceritakan salah satu nikmat Allah yang Allah perintahkan boleh menceritakannya. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, terhadap nikmat Allah maka ceritakanlah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang kau beri nikmat kepada mereka. Nikmat Allah itu di Quran bukan nikmat materi, tapi nikmat qalbi, nikmat rohani. Itu nikmat yang sebenar-benar nikmat. Kalau di awak nikmat tu pitih ke pitih aja, ya. Kalau ingin bertambah nikmat bersyukurlah. Kalau tidak tambah nikmat tu tak bersyukurlah. Ya. Kecik Buya Sikoko saksi mimbar kau. Kalau ingin tambah nikmat, syukur. Berarti bersyukur bukan karena berterima kasih kepada Allah, tapi ingin ditambah pemberian. Ya tak? Jujur. Betul tak syukur begitu? Batuk basapu pejabat tu supaya nanti kalau awak buat proposal cair cepet. Bukan kalau menghargai si pejabat. Ada pejabat datang ini nak? Ada pejabat bang ni? Siapa? Pak Camat? Mana Pak Camatnya? Mana Pak Camat? Beliau? Kalau ada orang datang ke Pak Camat hanya untuk proposal, kalau tidak ada proposalnya dari sabu Pak Camat, Pak Camat tandon tak orang tu? Kau nak menyinggung morong saji kau? Iya Pak Camat, kalau orang tu lah menelpon, orang tu lah baca salam, curiga, orang nak minta proposal itu. Yo, tak rasa oleh beliau. Tak rasa oleh beliau. Orang kan dia nak sangka aja kepada orang dengan bajunya rapi, kan baju Pak Camat kan rapi sekali. Ya. Apalagi kalau pekan tu aduh, kecil orang dia lama jadi Pak Camat tu nak. Akhirnya tersangkut lah proposal di Pak Camat. Kalau ada orang menyapa awak, kalau ada hajat saja, kita akan memberi tanda orang itu tidak tulus berkawan awak. Orang tu berkawan kalau ada hajat. Orang tu memuji awak kalau ada tujuan. Bahasa orang lintau nyoba elok jawab kalau ada tujuan. Awak sebut tu ada udang di balik batu tu lah acak tu. Kalau ada kotoran di balik batu kena bayar. Nauzubillah min. Ada tai di balik batu, nauzubillah min zalik. Nauzubillah summa nauzubillah. Kira-kira Allah lebih dahsyat tak? Allah lebih dahsyat. Tetap dikasih Bapak Ibu. Indah berdoa orang minta rezeki, bahkan salah hanya berdoa. Indah kepada Allah hanya berdoa, kepada sekutu-sekutu Allah hanya berdoa. Dia aja. Tak tahu yang menambang-nambang jalan antara liau jo, antara lintau jo Alaban tu, dia bertuhan kepada Allah jangan. Nampunya tambangnya mungkin dah lo kan, tapi kayunya pada orang yang sembahyang nang kerja di situ. Artinya rezeki itu sudah
jamin, diminta dia gitu. Bukan dia buat banyak doa, rezeki banyak. Dan Allah itu sudah menakar rezeki sebelum lahir. Termasuk nyalon-nyalon gini, jangan stres benar kalau nanti tidak lolos. Sebelum alam kado, bapak ibu yang calon kau lah ditentukan dia Allah. Ya, kok lahir orang tu datang ngaji. Kok nak datang ngaji dah paham gitu. Itulah dapat doakan doa, aku dah bisa dipilih Allah. Mengaji siapa? Alurnya jadi wali kota ubat tidak punya ngaji, bolehlah jadi. Itu tips ambo jadi ikuti lah. Kalau ambo itu cara memilih orang. Ya, Bapak Ibu yang bukan Allah, hati-hati tabiat syaitaniyah. 3 tabiat itu akan dijadikan Allah menyerang, menjangkiti orang yang menyakiti kekasih-kekasih Allah. Bapak Ibu cari sejorok-joroknya babi, lado babi jantan berhubungan kawin jo kau babi jantan. Aduh, yo nah. Yo, sebinatang-binatang kucing jogogo le pernahnya jantan kawin jantan. Hati-hati main-main dengan kalimat Allah, main-main dengan sirrullah, main-main dengan sya'air Allah, syiar-syiar Allah. Wahina wa sakiti orang itu nanti tentara-tentara Allah dengan bekerja. Tidak bisa menahan nafsu bahkan kepada sesama jenisnya. Itu terjadi di zaman dulu. Yang menghina Nabi Lut, yang menghina nabi-nabi yang lain, terjadi. Semoga Allah jaga. Amin ya rabbal alamin. Tapi ada kabar gembira. Seburuk-buruk dosa, sebanyak-banyak kesalahan itu, apa kata Nabi SAW? Hadis Sahih Bukhari, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqala min khubzin min khair, min burratin min khair, min sya'ratin min khair, min daratin min khair. Itu redaksi-redaksinya. Pasti akan keluar dari azab neraka orang yang di kolbunya, orang yang membaca la ilaha illallah dan di kolbunya ada nur kebaikan, walaupun sebiji nasi, walaupun sebiji kerikil, bahkan lebih kecil dari itu, sebiji zarah sebesar atom. Maka siapapun yang pernah berputus asa karena kemaksiatan, karena fahisyah, kekejian yang pernah dikerjakan, karena tidak sanggup menahan nafsu yang Allah jadikan tentara dalam diri sehingga tidak sanggup untuk menahan, segera kembali kepada Allah. Perbanyak, perkuat kalimah la ilaha illallah, pelajari ilmu qalbu. Setelah itu jangan balik kepada kawan dalam kawan yang baru. Sebab rusaknya seseorang ketika rusak kawan, elok seseorang ketika elok kawan. Bapak Ibu, kalau tidak rohani kita kuat, maka berkawanlah dengan orang yang kuat rohani. Tapi kalau Bapak Ibu kuat rohaninya, masuklah ke tempat orang-orang bermaksiat, ajak mereka, pasti mereka terbawa. Bagian terakhir yang kami sampaikan, jadi sir kehebatan la ilaha illallah itu hanya bekerja jika dibaca dengan tariqah kaifiyahnya. Itulah disebut at-tariqah al-Muhammadiyah, cara yang telah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa caranya? Min qalbihi atau nafsihi, dari dalam qalbu atau dari dalam jiwa. Sebagian syekh kami baca min nafasihi, zikir la ilallah dia baca dengan nafasnya, maka bernamalah zikir anfas.
Berdasarkan hadis-hadis itu Bapak Ibu, belajar la ilaha illallah yang menggunakan metode qalbu wajib atau tidak? Ya, sebanyak itu hadis yang membaca wajib atau tidak? Serius? Wajib atau tidak? Kurang pandai, kurang banyak hadisnya. Sebanyak itu hadis tentang baca la ilaha mesti min qalbihi, mesti dari dalam qalbu. Kira-kira belajar ilmu qalbu wajib atau tidak? Itulah urusan Palestina. Semangat baru berjuang di Palestina, musuh syaitan di dalam diri belum selesai. Orang kalau tidak selesai musuh dalam dirinya, ini nanti sebelum berangkat ke Palestina ini sudah saling membunuh sesama muslim, sudah saling mengkafirkan sesama muslim karena belum beres di situ. Tapi kalau beres kalbunya jelas musuhnya. Sebelum melawan Yahudi Israel itu Yahudi di dalam itu yang dibetulkan dulu. Kalau udah bicara Gaza semangat merapi-api, seakan-akan Islam itu harus emosi. Enggak. Nabi SAW, perhatikan Bapak Ibu, karena ini hadis terakhir, urusan qalbu. Seseorang sahabat ketika perang di Sahih Bukhari, ketika pedang sudah sampai di lehernya, musuhnya membaca asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya Anda munafik, ditusuknya mati orang itu. Sampailah laporan itu kepada Nabi, disidang itu orang langsung. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku, kenapa engkau membunuh orang yang membaca la ilaha illallah? Apa jawaban sahabat ini? Wahai baginda, dia itu baca la ilaha illallah karena takut kepada pedang aku. Hati-hati, ini Sahih Bukhari. Lalu Rasulullah marah dan mengatakan, asyaqaqta afashaqqaqta qalbah, apakah engkau telah membuka isi jantung, isi kalbunya sehingga kau tahu dia baca la ilaha illallah karena takut kepada pedangmu. Terdiamlah sahabat. Bayangkan Bapak Ibu, kira di zaman Nabi pernah terjadi orang baca la ilaha illallah dibunuhnya juga. Dan itu akan terjadi lagi di akhir zaman. Samu-samu baca la ilaha illallah, cuma beda faham politik, cuma beda faham bab jihad, cuma beda paham bab ketauhidan. Bunuh-bunuh nanti. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan umatku akan terpecah jadi 73. Ya. Kulluhum finnar illa firqatun wahidah, semua akan disiksa dalam neraka kecuali satu firqah, satu kelompok, yaitu kelompok al-jamaah. Hadis Abu Daud, kelompok yang menjaga rohani spirit berjamaah. Ini perhatikan Bapak Ibu, ini bukan jamaah kelompok-kelompok. Jamaah itu jamaatul muslimin, menghargai orang baca la ilaha illallah walaupun balain faham jawab. Oleh karena itu, mari kalau sudah sepakat belajar qalbu itu wajib, jangan ditunggu-tunggu. Belajar ilmu qalbu kepada ahli qalbu. Ahli qalbu itu bukan profesor, doktor, traktor. Ya, siapa ahli qalbu? Syekh Mursyid Qarifah. Karena ilmu ini penyelamat manusia, pasti syaitan tidak suka. Maka carilah orang yang paling banyak difitnah oleh syaitan manusia, kepada orang itu belajar. Dan beliau-beliau kalau difitnah, tahu. Dan fitnahnya tidak tahu-tahu.
dan mereka sudah menuai hasilnya, kesabarannya. Semoga Allah memberkahi guru-guru kita dan memudahkan kita membersamai beliau-beliau itu dan membuka qalbu kita semua sehingga tembus dan bersemayam di dalamnya nur la ilaha illallah. Barangkali itu Bapak Ibu, kajian kita dari jalan kami masih jauh, 1000 negeri lobang. Jadi ada tulisannya tadi, tulisan selamat datang di negeri wisata 1000 lobang. Karena kami akan menembus lubang-lubang. Mohon maaf malam ini tidak dapat dijawablah. Kau bertanya datang ke Kumbuh, ambo sampai hari Sabtu siang, Ahad masih di Surau Mutmainah, Nur Mutmainah, Kota Tengah, Kumbuh Barat. Silakan datang ya. Dijakui kaji itu sesekali. Masa guru saya datang dari Manjuana. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf Pak Pengurus, sampai grogi Pak Pengurus salah-salah dari tadi depan. Maaf ya. Demikian dari kami rombongan izin pamit, mungkin tidak dapat bersalaman ya. Kita tutup dengan doa request dari beliau, dan beliau lah grogi dari tadi. Ikuti yang boleh baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Pakai hati, aku bersaksi. Ikuti, aku bersaksi, wahai hatiku, wahai jiwaku, wahai ruhku, bersaksilah engkau, percayalah engkau, ambil perjanjianlah engkau kepada diri engkau bahwasannya tiadalah yang berhak disembah, tiadalah tempat menggantung harapan kecuali Allah, kecuali Allah. Ikuti, kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wahai baginda Rasul, terimalah persaksian kami, terimalah kami sebagai umat Engkau. Izinkan kami mendapat syafaat Engkau. Kami bersaksi Engkau adalah kekasih Allah, utusan Allah, Rasulullah, Nurullah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bi rahmatika farhamna. Salli wa sallim ala arhami ibadika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, limpahkanlah salam cipta Engkau kepada ruhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu limpahkanlah rahmat yang Engkau masukkan ke dalam diri Rasulullah, mengalir kepada kami pengikut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang menggenggam jiwa kami, yang membolak-balik hati kami, sabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Izinkan ya Allah hati kami tidak berubah kecuali tambah taat. Izinkan ya Allah, jika kalbu kami Engkau ubahlah dia dari emosi menjadi sabar, dari riya menjadi tulus, dari pemarah menjadi orang yang tidak pemarah, dari orang yang mudah tersinggung menjadi orang yang tidak mudah tersinggung, dari orang yang hatinya jiwanya gelisah menjadi orang yang hati dan jiwanya tenang.
dari orang yang kalbunya tidak mengenal Engkau menjadi orang yang mengenal Engkau. Allahumma ya muqallibal qulub ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ma tuhibbu wa tarda. Ya Allah, jika Engkau hendak mengubah isi hati kami, ubahlah ia kepada jalan yang Engkau ridhai. Meskipun makhluk tidak ridha ya Allah, tapi jadikan kami tetap mencari ridha Engkau ya Allah. Ya Allah, mulai detik ini, malam ini ya Allah, tumbuhkan keyakinan di pada kalbu kami. Nas'aluka al-yaqin, nas'aluka ilmal yaqin wa 'ainal yaqin wa haqqal yaqin wal yaqin. Qul ya Allah, izinkan ilmu yakin, ainul yakin dan haqqul yakin tumbuh di dalam diri kami, sehingga ketika ada ayat-ayat Engkau, ketika ada kekasih-kekasih Engkau, sunnah-sunnah Engkau, kami semangat untuk mengamalkannya, kami semangat untuk mencari ilmunya. Allahumma inna na'udzubika minal jubni wal bukhli wal kasal. Ya Allah, tolong cabut sifat penakut, pengecut di dalam diri kami, yang takut dikatain orang sesat, yang takut dikatakan orang surau, orang sesat, yang takut kemudian dicaci maki orang. Tolong cabut rasa takut kami kecuali hanya kepada Engkau ya Allah. Dan ya Allah, kami ini pemalas ya Allah, kami ini susah untuk tersentuh kalbu kami ya Allah. Maka malam ini bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan sir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tolong ya Allah sembuhkan penyakit malas kami. Jadikan kami hamba Engkau yang rajin mengetuk pintu rahmat Engkau ya Allah. Yang di saat orang tidur kami telah terbangun ya Allah. Di saat semua orang benci kepada saudaranya, kamu menebar kasih sayang. Di saat orang marah-marah, kami malah sabar. Di saat semua orang hatinya gelap, tolong izinkan hati kami lebih bercahaya. Allahumma binurika fanawwir qulubana. Ya Allah yang memiliki semua cahaya, izinkan cahaya Engkau masuk, tembus ke dalam dada kami, masuk ke dalam kalbu kami, sehingga kami Engkau izinkan nufarriqu bainal haqqi wal batil, membedakan mana yang hak, mana yang batil. Meskipun manusia membatilkan yang hak, izinkan kalbu kami mengetahui bahwa yang hak itu adalah hak. Meskipun manusia mengatakan yang batil itu hak, yang hak itu batil ya Allah, kuatkan diri kami, kuatkan yakin kami ya Allah, bahwa al-haqqu min rabbik, al-haq itu benar-benar dari Engkau. Allahumma ya Allah, terakhir ya Allah, Sayyidina Muhammad berpesan, jika engkau bertanya, bertanyalah, istafti qalbak, tanyalah qalbu ya Allah. Izinkan kalbu kami pantas menjawab pertanyaan ketika kami susah, ketika kami bingung, ketika kami jahil, ketika kami tersesat. Izinkan kalbu ini membimbing kami kembali ke hadirat Engkau ya Allah. Jika kami tersesat, jika kami tersalah, jika kami keliru, jika kami dosa dan durhaka, jika hati kami keras, jangan biarkan kami dalam kesesatan itu ya Allah. Izinkan ya Allah, paksa kami ya Allah, paksa kami ya Allah dengan kelembutan Engkau ya Allah, untuk kembali kepada jalan Engkau ya Allah. Ihdina ya Allah siratal mustaqim, ihdina ya Allah siratal mustaqim, wa nas'aluka ya Allah al-huda lana wa li azwajina wa li dhurriyyatina wa li ikhwanina wa akhwatina wa li jami'il muslimin, wasfi ya shafi marad qulubina wa marad ajsadina bihaqqi ismika syafi wa bihaqqi 'abdika syafi sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Istajib da'awatina bi sirril Fatiha. Ya dunia sallallahu mustaqim إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين
آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر، أنت نور فوق نوري، أنت مصباح السرور، أنت إكسير وراني. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. صلاة والسلام عليك يا محمد، يا أبا الأرواح، يا أبا الأكبر، يا سيد الوجود، يا سيد الثقلين، يا أبا الحسنين، يا جد الحسنين، يا صاحب الشفاعة، يا سيد ولد آدم يوم القيامة، اشفع لنا ولإخواننا وأخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات، والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf salah kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jelaskan apa ya sebenarnya yang disebut takdir. Apa yang disebut takdir? Takdir dari kata qaddara yuqaddiru takdir, takdirannya. Namun di hadisnya antu'mina bil qadar. Apa arti qadar? Ukuran, ketentuan. Apa yang Allah sudah tentukan dalam ilmunya, ini yang disebut takdir. Allah itu sebelum kita lahir sekarang, Allah sudah tahu belum bahwa kita akan duduk pagi ini di sini? Nah, ilmu Allah itu yang disebut takdir. Ilmu Allah mengenai apa yang terjadi pada kita. Kalau begitu kita perlu tahu nggak? Perlu tahu nggak mengenai takdir Allah? Rahasia Allah, perlu tahu nggak? Nggak perlu, maka cukup antu'mina, kamu percaya. Jadi percaya itu beda dengan tahu. Kalau ada orang mau cari-cari tahu takdir, dia sudah melanggar bab iman atau menolak takdir. Lebih bahaya lagi. Biasanya orang yang menolak takdir itu salah paham. Salah pahamnya apa? Masa Allah berkehendak buruk kepada hambanya? Nah, kelompok yang mengatakan tidak ada takdir itu bernama Qadariyah. Apa namanya? Beda dengan Qadiriyah. Kalau Qadiriyah tarekat sufi, Qadiriyah pengikut Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Kalau Qadariyah penolak qadar, penolak takdir. Sudah bisa paham di situ? Ya. Jadi jangan disebut tarekat Qadariyah, keliru ya. Karena yang ada tarekat Qadiriyah. Adapun dalam bab akidah disebut dengan Qadariyah. Apa kata Yahya ibn Ya'mar dalam hadis tadi yang pertama? Awwalu man takallama fil qadar, yang pertama kali mengkritisi bab takdir itu di Basrah, namanya Ma'bad al-Juhani. Tahu Ma'bad al-Juhani? Ma'bad al-Juhani ini
konon pernah ngaji kepada Al-Hasan Al-Basri bersama dengan Wasil bin Atha dan Amr bin Ubaid, tapi mereka kemudian bertiga menolak ada takdir. Siapa gurunya? Al-Hasan Al-Basri. Imam Al-Hasan Al-Basri pun kemudian menolak mereka. Makanya kemudian dalam sanad akidah orang Mu'tazilah tidak disebutkan Al-Hasan Al-Basri sebagai gurunya, tapi langsung Wasil bin Atha Ma'bad Juhani itu mengambil dari Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah, yaitu anak Ali yang lain dari Fatimah, selain Fatimah ya. Bapak saudara makan Allah. Lalu kalau takdir itu ilmu Allah, kenapa kemudian orang banyak bahas? Kenapa orang pengen bahas? Itulah masalahnya. Karena emang kita penasaran apa yang mau kejadian besok hari. Penasaran siapa yang akan jadi presiden yang diputuskan oleh KPU. Benar nggak? Penasaran nanti jodohnya siapa, nasibnya bagaimana, semuanya kita penasaran. Seandainya takdir itu dibeberkan, maka tidak akan ada usaha. Orang nggak mau usaha apa, nggak mau survive. Lalu untuk apa takdir itu cukup diimani? Nah, sebelum diimani dulu, kita coba lihat. Sebenarnya apakah orang-orang Mu'tazilah tadi, Qadariyah tadi tepat memahami mengenai takdir? Apa takdir bagi mereka? Takdir itu ketika sang hamba itu dianggap total, jadi fatal, fatalis. Saya ini tidak bisa apa-apa kecuali Allah yang buat. Kayaknya benar ya, kayaknya benar, tapi itu salah juga. Nah, ini yang ditolak oleh mereka. Nah, kelompok yang mengatakan ini disebut Jabariyah. Apa namanya? Jabariyah itu kelompok pengikut Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan ini mengatakan al-insan majburun, manusia itu tidak bisa ngapa-ngapain kecuali dipaksa oleh Allah. Maka kalau ada orang maksiat, itu dia maksiat karena Allah yang menggerakkan dia. Kalau ada orang minum khamar, wah itu kehendak Allah, gitu. Jadi dia menyalahkan Allah. Kejadian itu membuat Ma'bad Al-Juhani membantah. Maka muncullah akidah Ahlus Sunnah, mau meluruskannya. Belum lagi ada orang putus asa di luar sana. Apa kata mereka? Saya kok hidup sial terus, susah terus, ya, buruk terus. Nah, orang-orang ini kebalikan dengan orang yang sukses mulu. Apa kata si sukses seperti Qarun? Ini usahaku. Nah, Qarun itu kalau boleh disebut orang yang menolak takdir pertama kali yang disebutkan di Quran. Kenapa? Ketika dia sukses berhasil, dia mengatakan ini bukan anugerah Allah, ini susah payahku. Nah, ini bedanya ya. Maka dibantah oleh sahabat-sahabat Nabi. Nah, dalam hal ini saya mau kasih contoh Bapak Ibu. Takdir itu sebenarnya baik buruk atau baik buruk itu persepsi kita. Ini contoh. Kalau saya punya toko, Bapak Ibu punya toko, kita samping-sampingan. Ketika toko Bapak Ibu laku, itu bagi saya baik atau buruk? Tergantung persepsi, Pak. Toko saya sepi, toko Bapak Ibu rame. Itu takdirnya baik apa buruk? Takdir siapa yang lagi baik? Takdir Bapak ya. Takdir saya lagi kurang baik. Itu menurut
Kalau itu yang dimaksud takdir baik buruk, itu salah paham. Ya, itu salah paham. Berarti kata baik buruk itu bukan menurut Allah, tapi menurut makhluk. Contoh pertama. Contoh kedua, biar gampang, Pak, biar tenang hidupnya, biar gak buruk sangka kepada Allah. Ada yang dokter nggak? Atau orang kedokteran? Kalau saya sakit, itu buruk bagi saya, benar nggak? Baik bagi siapa? Dokter, bagi orang yang kerja di rumah sakit, bagi perawat, bagi yang jual obat, bagi yang ngantar kita ke rumah sakit, benar nggak? Tapi bagi keluarga yang sakit, itu dianggap musibah. Baik menurut dokter atau pekerja kedokteran, tapi buruk menurut. Oke, berarti masalah baik buruk di mana? Persepsi, ya. Persepsi, Pak. Saya berjodoh dengan gadis cantik. Teman saya sedang sama gadis itu, makan hati dia. Maka itu takdir baik bagi saya, takdir buruk bagi dia. Kalau itu yang disebut takdir baik buruk, terlalu naif kita, ya. Namun jika itu yang disebut takdir baik buruk, maka wajar Abu Hurairah menyebutkan hadisnya, antu'mina bil qadari kullihi. Kamu percaya takdir semua, tidak disebut baik dan buruk. Sedangkan Ibnu Umar mengatakan kamu mempercayai takdir baik atau buruk. Maka di sini ada kemungkinan tapi sebenarnya Allah lagi pengen baik, lah. Ya, ini contoh. Kalau saya lagi sakit, tadi gimana? Itu buruk bagi saya, baik bagi dokter. Tapi apakah semua sakit itu buruk? Enggak juga, ya. Banyak sakit itu baik. Maka Nabi memberikan sebuah penjelasan, minimal ada 2 hadis. Apa kata Nabi? Ya ajaban li amril mu'min, sungguh ajib, sungguh luar biasa, menariknya, uniknya nasibnya orang beriman, keadaannya orang beriman. Kenapa? Ini pada beriman kan semua? Ya, beriman kan nih? Ya, jawab yang kenceng dong. Beriman kan nih? Oke, kayaknya lemes nih, belum makan nih, ya. Belum juga musim Ramadan. Nabi mengatakan kalau mukmin in asabahul khair syakar. Apa yang menarik dari kalimat ini? Ternyata musibah itu dalam bahasa Indonesia kan musibah buruk semua. Tapi dalam hadis, dalam Al-Quran, musibah itu ada baik dan buruk. In asabahu khairun, jika dia dapat musibah kebaikan. Tuh, apa arti musibah? Musibah bahasa Arab sesuatu yang mengenai kita atau sesuatu yang kita alami, itu disebut dengan musibah. Jadi nggak mesti buruk. Dalam bahasa Arab kata musibah tidak mesti buruk, tapi dalam bahasa Arab belakangan baru disebut buruk, masaib, musibah. Tapi dalam mustalah Quran, musibah belum tentu buruk. Dalam mustalah hadis, dalam istilah-istilah kenabian, bisa jadi musibah itu baik. In asabahu khairun atau al khairun, jika dia dapat musibah kebaikan atau jika dia ditimpa kebaikan, dia mendapatkan kebaikan, syakara, dia bersyukur.
Orang mukmin itu imannya dibagi dua, Bapak Ibu. Satu syukur, satu sabar. Kalau dia enak terus, imannya baru separuh. Maka perlu ada penyempurnaan iman. Bagaimana caranya? Allah kasihlah musibah keburukan. Maka dikasih in asabahu syarr, jika dia mengalami keburukan, sakit, rugi, ya, makan hati, ya, benar ya, Bang Danu makan hati nggak? Ketika itu terjadi, ngambek, ya, sedih, gagal, apapun itu yang menurut kita tidak nyaman disebut syarrun, musibah, keburukan. Sabarah, maka dia bersabar. Pilih mana? Senang bersyukur atau susah sabar? Rata-rata kita pilih senang bersyukur, ya. Berarti belum siap imannya sempurna. Ya, kalau mau siap imannya sempurna, Bapak, Ibu, Saudara, ikhwan akhwat fillah, setiap hari kita akan mengalami baik dan buruk. Setiap hari, maka tidak ada jalannya kecuali dua. Jika baik, syukur. Jika tidak baik, sabar. Baru sempurna imannya. Mengenai sabar itu, tidak mesti sabar itu kita mengalami keburukan. Tapi sebelum keburukan kita alami, maka Allah ajarkan kita untuk hidup susah. Maka nanti beberapa hari ke depan kita akan puasa. Untuk merasakan kemiskinan gak perlu jadi miskin, cukup puasa. Maka kita bersyukur di malam harinya, bersabar di siang harinya. Nah, kembali ke kata sabar tadi, kata qadar tadi, ya. Nabi SAW mengajarkan takdir itu sederhana aja, ilmu Allah udah selesai. Nah, apa di hadis lain? Seandainya, ya, lau ijtama'a qaumun, seandainya sekelompok orang berkumpul, ala ayyan fa'uka, ya, ingin memberi manfaat kepadamu sesedikit pun, sesuatu pun, secuil pun, syai'an, ya, maka mereka tidak akan sanggup, la yanfa'uka, mereka tidak akan sanggup memberi manfaat bagimu, illa ma kataballahu lak, kecuali yang Allah telah kataballahu lak, tetapkan bagimu. Jadi takdir kita bakal siapa yang jadi presiden ini, sebelum kita ada, Allah sudah tahu belum? Allah sudah tentukan belum? Ya, masih rusuh nggak? Masih bingung nggak? Allah sudah tentukan kok. Baik buruk itu di sini, Pak, karena info yang kita dapat tidak tepat. Info yang kita dapat mengenai dua calon itu nggak pas. Bagi yang pro 01 pasti info yang 01 baik-baik ke dia. Info tentang 02 pasti buruk-buruk sama dia. Begitu juga sebaliknya yang pro 02, info yang dia dapat mengenai 01 pasti buruk terus. Ini yang kemudian mempengaruhi cara berpikir. Nah, maka hati-hati di situ. Ya, ini sekarang Pak, kita buka WA, kita buka TV, seakan-akan Indonesia bahkan dunia Islam itu lagi mengalami takdir yang buruk. Padahal kita lebih enak hidup dari zaman-zaman sebelumnya. Walaupun zaman sekarang juga susah. Dulu di zaman-zaman masa diktator, masa Orde Baru, hidup susah sekali, Pak. Tapi kita bersyukur karena kita nggak dapat berita-berita aneh-aneh itu. Sekarang sesusah-susah orang, pulsanya masih aktif, ya, internetnya masih jalan, makannya masih 3 kali sehari, ya kan? Tapi karena kita dapat asumsi-asumsi yang tidak pas, akhirnya orang kalau tidak senang, merasa susah, dia akan mencari, kalau dia belum dewasa, dia akan mencari kambing hitam. Kambing hitamnya kalau dulu zaman-zaman Khairul Anwar, Pak Khairul Saleh yang buat puisi Aku itu ya, menyesal jadi orang Indonesia. Ya, Khairul
Anwar ya, itu kan ungkapan nggak menerima takdir ya, jadi puisi Pak, nggak terima, salahkan negeri ini kok lahir di sini. Menyalahkan itu kan menyalahkan Allah Ta'ala. Maka saya nggak suka Pak puisi itu, walaupun isinya ada positifnya, tapi sudah menjurus kemana? Sudah menjurus ke menyesali takdir. Siapa yang menetapkan kita harus jadi orang Indonesia? Allah. Mungkinkah Allah berkeinginan buruk bagi hambanya? Enggak mungkin. Seburuk-buruknya itu pendapat kita, tapi di sisi Allah pasti baik. Nah, dalam akidah Ahlussunnah, Allah itu berkehendak sesukanya, meskipun menurut kita itu buruk, maka disebutlah takdir buruk dan takdir baik. Tapi di sisi Allah semuanya baik. Nah, kembali ke yang tadi, kalau ada orang sakit itu buruk bagi siapa yang sakit, tapi bagi dokter, jadi takdir itu turun brek satu, itu baik semua. Coba kalau nggak ada orang sakit Pak, fakultas kedokteran itu jadi fakultas sial ya, fakultas kutukan. Tapi hari ini kan semua kita pengen anaknya mungkin 1, 2 atau yang sudah punya anak nggak kedokteran pengen menantu dokter, ya kan? Kenapa? Karena kesannya orang yang bekerja di kedokteran atau dokter punya fulus banyak, kan begitu. Jadi kita ini mengukur kebaikan itu udah keliru. Bagi kita baik itu duitnya banyak, sehat-sehat terus, gitu ya. Nah, coba kita lihat. Nabi SAW ketika mengatakan, jika orang mukmin itu ditimpa keburukan, dia bersabar. Wasabru khairul lahu. Sabar itu baik bagi dia. Artinya musibah itu sebenarnya tetap baik bagi orang yang dapat musibah. Sebenarnya tetap baik, Pak. Saya yakin nih di antara Bapak yang hadir ini ada yang asam urat, ya, ada yang kolesterol, ada yang hipertensi, ya nggak? Ada yang sakit gula, ada yang sakit dompet, ya, macam-macam. Semua itu kita salahkan Allah atau salahkan diri sendiri. Nah, maka dalam bab takdir kita percaya bahwa Allah pasti punya rencana baik. Namun persepsi kita yang berubah. Maka ada adab. Ketika Nabi Khadir, ya, bukan Nabi Khidir. Di Quran itu Khadir, atau dalam hadis Khadir, ya. Nabi Khadir dalam bahasa kita Khidir membunuh dan melobangi kapal, ya, dan kemudian menegakkan tiang rumah. Nabi Musa bertanya 3 kali dan mengingkari. Membunuh orang itu baik atau buruk? Kapal dibolongin itu baik atau buruk? Buruk. Buruk terlihat oleh kasat mata. Cuma buruk nggak di sisi Allah? Kita cek, ya. Akhirnya Nabi Khadir cerita. Nah, ini kita ambil satu aja, yang kapal, ya, yang kapal. Kenapa aku melobangi kapal? Karena jika aku tidak lobangi, para nelayan akan pergi berangkat bekerja ke laut, sedangkan di tengah laut sedang ada perompak yang membunuh siapapun yang lewat. Kayaknya gak bener, tapi ternyata lebih bener. Nah, ini ada rahasia di situ. Apapun yang kita rasakan hari ini, yang kita rasa itu buruk, sebenarnya untuk mendapatkan yang lebih baik. Apa kata Imam Ibn Athaillah? Orang yang tidak tahu rahasia kesehatan, nikmat sehat akan diberi
kesadaran saat nikmat sehatnya hilang. Orang yang tidak sadar nikmat Allah itu ada, Allah akan buatkan dia sadar ketika nikmat itu tiada. Pilih mana? Sadar saat nikmat itu ada atau sadar saat itu tiada? Coba contohnya ya, anak-anak muda nih yang alay-alay milenial ini kan kalau pakai motor nggak pakai helm, nggak pakai helm, nggak pakai jaket, malam-malam ngebut, diingetin sama bapak ibunya, nganggapnya apa? Nggak keren gitu ya. Anak gaul, tiba-tiba tabrakan, kepalanya kebentur, berdarah, ada retak. Nyesel nggak dia? Nyesel, ya. Jadi kadang-kadang hal-hal yang kita nggak senangi itu justru kadang baik. Maka di Quran kalimatnya umum, walaupun itu tentang ayat perang. Allah mengatakan, asa an tuhibbu syai'an, barangkali siapa tahu kamu senang sesuatu, wa huwa syarrul lakum, tapi itu buruk bagimu. Makan jeroan, apa namanya itu Pak, gajeboh ya, enak nggak? Enak ya, maklum orang Sumatera. Enak, nikmat. Tapi kalau tiap hari makan, ya belum 30 tahun udah stroke gitu ya. Kenapa? Darahnya ngental di mana-mana, kayak gaji itu Pak, kayak lemak itu. Bagaimana ajaibnya Allah membuat kepala ini 1 cm jalan darahnya tertutup, bisa stroke, benar nggak? Ya. Namun saya udah ketemu banyak orang stroke. Di antara mereka setelah dikasih stroke justru lebih hebat dari kita. Lebih hebat dari kita Pak. Kita yang sehat-sehat ini, ya penghasilannya begitu-gitu aja. Hanya bisa mengumrohkan pasangannya atau orang tuanya. Ini sahabat kita ini setelah Allah kasih dia musibah stroke, Allah kasih dia harta yang melimpah ruah, akhirnya setiap tahun mengumrohkan 40 orang. Itu stroke itu baik bagi dia atau buruk? Jadi bahaya Pak bagi dia ya. Kita yang sehat-sehat begini kalah sama dia. Maka saya berpikir tidak semua yang kita lihat buruk dengan mata ini itu buruk di sisi Allah atau menurut orang lain. Jadi dia sendiri cerita, saya itu heran Ustaz ya, semenjak walaupun keadaan begini Allah buka yang lain. Punya santri anak duafa 400-an Pak. Siapa sanggup? Kayaknya punya anak santunan 1 aja kayaknya tidak mikir ya. Ini 400. Allah berkahi hidupnya. Allah berkahi hidupnya. Jadi tidak semua yang kita pikirkan buruk itu buruk. Nah, kembali ke hadis tadi. Ketika Nabi bersabda, antu'mina, kamu percaya kepada takdir Allah, ketentuan Allah. Allah kapan menentukan dunia ini? Sebelum dunia ini ada. Ya, sebelum dunia ini ada. Karena dia telah menentukannya, Nabi bersabda dalam hadis Imam Tirmizi, jaffat ya, al-qalam, telah kering tinta Lauh Mahfuz yang mencatat takdir ya. Jadi sudah nggak berubah lagi takdir. Maka ulama kita membagi takdir jadi 2. Ada takdir yang disebut takdir mu'allaq, yang akan datang disebut mu'allaq. Apa arti mu'allaq? Yang masih digantung.
Orang-orang keliru, dikira takdir mu'allaq itu bisa dirubah. Enggak, takdir mu'allaq tetap tidak bisa dirubah. Takdir mu'allaq masa depan itu rahasia Allah. Adapun yang sudah terjadi, duduknya kita hari ini di sini, atau kita lahir sebagai orang Melayu, orang Jawa, orang Sunda, orang Minang, orang Batak, orang manapun, itu takdir masih bisa dirubah. Emang ada takdir nggak bisa dirubah, Pak ya? Masih bisa diingkari? Enggak. Siapa yang menentukan itu semua? Allah. Nah, ini disebut takdir mubram. Mubram itu yang sudah sabit, yang sudah berlalu, tidak bisa kita balik lagi. Satu nafas yang baru lewat, itu takdir Allah, itu nikmat Allah. Namun saya punya makna lain tentang takdir. Antu'mina bil qadari, takdir itu saya artikan nikmat. Engkau percaya kepada nikmat Allah. Kita pakai riwayat Abu Hurairah, kullihi, semuanya, bahkan dalam keburukan menurut pikiran kita itu ada nikmat di situ. Orang sakit dapat nikmat, Pak. Apa nikmatnya? Sabar. Ya. Orang susah dapat nikmat. Apa nikmatnya? Sabar. Sabar itu bahasa Arab bertahan. Yang sanggup bertahan hidup di dunia itu orang yang ditempa lebih banyak daripada yang tidak ditempa. Oleh karena itu kami dulu kalau di pesantren, kalau ngaji ya, kalau belajar, itu ada yang disebut riyadhah. Apa arti riyadhah? Latihan hidup sederhana. Maka kalau anak kita khawatir anak kita nggak sanggup menghadapi hidup, santriin dia, Pak. Karena di pesantren ada namanya puasa Senin Kamis, ada puasa Zulhijjah. Kita dilatih untuk mengurangi makan. Contoh lain, tidur di saat kita ngantuk itu nikmat nggak? Ya, benar nih. Tidur itu nikmat nggak? Yang tidur malam tadi nikmat nggak, Pak? Oke, ini kayaknya nggak sadar kalau tidurnya nikmat ya. Kalau ada orang nggak bisa tidur, kita sebut penyakitnya apa? Insomnia. Menurut yang sakit, dia lebih dapat keburukan. Bapak Ibu yang melakukan Allah, saya pernah cerita berkali-kali, Sufyan bin Uyainah bertemu bidadari di mimpinya, tidak bisa disentuh. Kenapa? Kurang maharnya. Si bidadari mengatakan apa? Mas Sufyan, maharmu ketinggalan. Apa? Tahajud malam hari. Maka dia bangun, lalu dia berkata, bersumpah, demi Allah aku tidak akan tidur lagi malam hari. Bagi dia tidur itu nggak nikmat, Pak. Bagi Imam Sufyan, berarti kata nikmat itu tergantung cara berpikirnya. Jam 3, jam 4 kita duduk bangun zikrullah lebih nikmat atau tidur? Yang mana yang lebih nikmat? Tergantung zikirnya udah terlatih atau belum. Udah terlatih belum zikirnya? Insya Allah, berarti belum yakin, Bu. Kita tidak menikmati zikir karena tidak tahu cara menikmatinya. Nabi bersabda, afdalu zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling nikmat, gitu terjemahan bebasnya, adalah la ilaha illallah. Kenapa waktu zikir tadi ada yang kabur? Karena dia nggak menikmati zikir. Apalagi sudah kena virus zikir kenceng-kenceng pada sholat bid'ah, nah, itu dah nggak bisa menikmati, Pak. Kita lewat nih, ada rumah makan, rumah makannya enak hasilnya, tapi teman kita bilang, Ustaz, jangan di situ. Kenapa? Itu rumah makannya nggak enak. Nggak enak. Kenapa? Orangnya nggak beres, nggak bersih. Akhirnya kita kalau coba ke sana, pikiran kita nggak nyaman.
Ada lalat satu, kita bilang, wah bener nih, kotor nih. Padahal di rumah makan yang lebih bagus, lalatnya tetap banyak. Cuma karena merasa tidak ada kata-kata jorok sebelum ke sana, nggak ada asumsi buruk. Nah ini, orang tidak menemui zikrullah, kadang-kadang dapat virus bid'ah. La ilaha illallah. Wah, mikir dia, ini ngapain Allah kok diteriak-teriakin gitu ya. Nah ini karena tidak paham. Nikmat bagi orang yang paham, tapi tidak nikmat bagi orang yang tidak paham. Maka kenikmatan dalam memahami takdir itu tergantung ngajinya ke orang yang tepat. Ya, belajarnya kemana? Nabi itu mengajarkan untuk menikmati semua takdir. Apa kata beliau? Jika dapat baik, syukur bagus baginya, baik baginya. Jika dapat keburukan, sabar baik baginya. Baik itu nikmat. Baik itu nikmat. Jadi mulai pagi ini silakan nikmati takdirnya ya. Menikmati takdir beda dengan menunggu takdir. Rezeki contohnya. Rezeki itu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kadang kamu yang mengejarnya, kadang dia yang mengejarmu. Setiap hari Pak begitu. Sebagai contoh, kita punya toko. Di toko kita cuma nunggu. Benar nggak? Nanti siapa yang datang? Kalau Bapak ke Tanah Abang, ada lantai tertentu, itu jualan batik semua Pak. Jualan batik semua. Mereka cuma menjemput sampai ke toko, separuh jemputan. Habis itu nunggu pasrah kepada Allah. Sebanyak itu toko, kadang-kadang si pembeli nggak senang yang dekat tangga, yang dekat lift. Senangnya yang mana? Yang paling belakang. Siapa yang gerakin itu? Jadi takdir itu emang Allah yang atur, nggak mesti berdasarkan hitungan ini. Oleh karena itu saya tidak terlalu terobsesi menjadi orang sukses dan mencerita orang sukses. Kenapa? Jalan sukses kita beda-beda. Ya, jadi jangan terlalu nyesek Pak kalau ada training motivasi biar menjadi sukses. Kan macam-macam ya. Sekian cara mengait rezeki, wah macam-macam lah ya. Training-training begitu kan digandrungi orang. Kalau ngaji-ngaji begini kan ya orangnya begini aja ya, separuh masjid palingnya. Tapi kalau training-training cari rezeki Pak, banyak yang datang. Kenapa? Orang pengen mencari jalan pintas, nggak sabar ya. Nah, Bapak saudara makan Allah, maka boleh kita simpulkan bahwa mengimani takdir itu artinya mengimani, mempercayai ilmu Allah, bahwa Allah telah menentukan sesuatu bagi kita. Baik buruk itu persepsi, tapi di sisi Allah semuanya baik. Jika kita beriman, maka tidak ada kata buruk, semuanya jadi baik. Ya, itu akidah Ahlussunnah yang kita yakini dari dulu sampai hari ini. Begitulah Rasulullah, begitulah para sahabat. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Ada diskusi Ustaz? Fadhal. Mana nih Pak Ustaz Amar? Bang Adi, silakan. Mau tanya jawab? Apa cukup? Kepada Bapak yang ingin bertanya, silakan kita kasih waktu 10 menit. Boleh langsung ataupun dengan yang menggunakan tulisan aktivitas biasa. Ya. Kita tunggu Bapak Ibu. Yap.
Mengumpat. Mengumpat itu maksudnya mencaci atau mengatakan sial. Melawan sial ya. Ya, nah, itu ekspresi orang yang tidak ridho kepada takdir. Nah, dalam hadis Nabi dikatakan orang pengen masuk surga itu ada cara mudahnya. Katakan setiap pagi, raditu billahi robba, aku ridha Allah sebagai Rabbku, penentu takdirku. Orang kalau sudah ridho itu munculnya dari cinta. Kalau sudah cinta, masakan pasangan kita kurang enak, kita pecahin nggak Pak gelasnya, piringnya, atau kita sabar aja? Ya, Nabi karena cinta kepada istrinya, kalau istrinya masak kurang enak, beliau diem aja. Tapi kalau enak, bilang, oh top. Ya, nggak ngumpat. Maka ciri-ciri orang yang cintanya tidak sempurna, tidak tulus, suka mengumpat, ngaku cinta Allah, tapi ngumpat takdir Allah. Nah, ini ciri-ciri orang nggak terima takdir, Pak. Oh, Ustaz, hidup ini pahit. Saya sering Pak dengar orang ngomong gitu. Hidup ini pahit, hidup ini susah. Hidup ini nggak akan susah sampai kita ngomong begitu. Contoh ini, ada dua orang perempuan, sama-sama alumni satu sekolah. Si perempuan yang pertama, suaminya gajinya cuma 3 juta. Tapi hidupnya pas-pasan cukup. Apa yang dia mau ya cukup adalah. Cuma 3 juta Pak. Suatu kali ketemulah dengan temannya. Cerita-cerita sampai kemudian ke masalah dapur, masalah penghasilan suami. Ternyata teman yang perempuan ini punya suami gajinya sebulan 20 juta. Kaget ya. Ceritalah teman yang kedua, suamimu kaya, masa hari gini cuma 3 juta makan teri gitu ya. Pantesan nih bajumu lusuh, salah macam. Akhirnya ketika pulang, istrinya yang selama ini hidup menerima ridho, pasrah, mensyukuri nikmat yang cuma 3 juta itu, sekarang nggak bisa nikmat lagi. Kenapa? Kena virus barusan. Kena virus barusan ya. Maka kalau ngobrol sama orang sukses, jangan ngobrol tentang penghasilannya, tapi semangatnya aja Pak. Karena kalau ngobrol sama penghasilannya, kita nyesek di sini. Itu. Ya. Ini contoh bahwa baik buruk itu di sini masalahnya. Pikiran kita. Disitulah datangnya umpatan. Ya. Ada sebuah hadis, la yughayyirul qada illa du'a. Ya, sebelum ada yang nanya ya, kayaknya ada yang mau nanya itu tapi malu. Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Salah terjemah itu. Hadisnya gimana? La yughayyirul qada, bukan qadar. Tidak ada yang merubah qada illa doa, kecuali doa. Apa arti qada? Qada itu ketetapan atau kehendak Allah. Kecuali doa. Nah, masalahnya doa itu sendiri siapa yang menggerakkan? Allah. Jadi sebenarnya tidak ada perubahan, yang ada itu Allah setting orang supaya dia punya usaha. Maka antara manusia dan takdir atau qada itu ada yang disebut laha ma kasabat wa alaiha ma kasabat. Ya, surat apa itu? Al-Baqarah. Bagi manusia jiwanya ada yang disebut kasab. Apa arti kasab? Kesadaran manusia berbuat untuk menjalani takdirnya.
Maka takdir boleh kita ilustrasikan. Ini ilustrasi, bisa salah bisa benar, tapi ini mendekati kebenaran. Allah kasih takdir saya, Bapak Ibu ini dikasih rating 1 sampai 10. 1 sampai 10. Kasab usaha itu saya pilih berapa, saya jemput rezeki saya berapa. Saya jemput 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau 10. Orang-orang yang menjemput rezekinya lebih rajin, maka takdirnya terasa oleh orang lain lebih baik. Orang yang sukses itu emang dia sesantai kita hidupnya? Enggak kan? Mereka yang usaha, jadi pengusaha itu kalau perlu sehari itu bukan 24 jam, kalau bisa 25 jam. Tidur aja sampai mimpi kepikiran itu. Maka Imam Ibnul Jauzi mengatakan, para petani kerjanya berat untuk fisik, tapi pikirannya nyaman, maka tidurnya ngorok, keringetan, enak Pak. Orang pedagang pengusaha kerja badannya ringan, naik mobil bagus, tapi pikirannya berat Pak, susah. Makanya sering orang mengalami ya susah tidur itu di situ. Ya, jadi wajar kalau mereka laha ma kasabat, orang dapat apa yang dia usahakan. Yang dia usahakan itu tidak akan lebih dari apa yang ditentukan oleh Allah. Itu maksudnya. Walaupun kita sudah, kata orang Jawa yang ngoyo gitu, walaupun kita bersikeras mau, kalau Allah kemudian tidak mau, gak jadi Pak. Kita bersikeras, orang yang kita coblos kemarin jadi presiden, kalau Allah nggak mau, kembalikan ke surat 3 ayat 26. Apal kan? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Katakanlah hai Muhammad, katakanlah hai pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma, ya Allah, engkaulah malikul mulk, engkaulah raja di raja, maha penguasa alam semesta. Tidak ada satu penguasa pun di bumi kecuali dengan takdirmu. Sebelum kita nyoblos ini sudah ditentukan nama Allah, sudah, dan disebutkan di situ, tu'til mulka man tasha, hanya engkau yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki, bukan rakyat, bukan KPU, bukan. Enggak kok. Ya, di zaman Soeharto siapa yang angkat presiden? MPR Pak. Walaupun ada kita milih, tapi yang kita pilih kan calon wakil rakyat. Nanti orang-orang MPR yang angkat. Sekarang katanya rakyat memilih, ya KPU lah, macam-macam. Itu untuk merusak cara berpikir kita tentang takdir, bikin rusuh. Akhirnya kita mikir apa? Indonesia kok gini-gini amat gitu ya. Padahal negeri kita masih lebih enak Pak daripada Irak, Suriah yang sudah hancur. Juga karena masalah demokrasi. Masalah milih-milih ini juga. Jangan sampai ini terjadi di negeri kita yang kita cintai ini ya, terjadi kerusuhan. Begitu Pak. Ya. Jadi mulai nikmati, mulai berbaik sangka. Ana inda zanni abdi, aku berdasarkan persepsi hambaku. Maka bayangkan hari ini, yakini hari ini Allah selalu berbuat baik. Pasti yang tumbuh syukur. Jika kurang di luar ekspektasi, yang tumbuh sabar. Ya. Besi, logam jadi pisau yang bagus kalau banyak ditempa atau sedikit ditempa. Maka anak yang banyak sabar itu anak yang dulu sering susah. Anak yang suka ngeluh biasanya anak yang banyak senangnya daripada tidak senang. Jadi yang punya anak, yang punya cucu, didik.
hidup sederhana biar hidupnya survive.